Banyak sekali pertanyaan seputar ketika channel dismonet apakah masih bisa gajian. Nah, itu banyak sekali pertanyaannya. Dan apakah saya pernah dismonet? Jawabannya pernah, teman-teman. Dan saya juga pernah merasakan berada di posisi dari sahabat-sahabat semua. Ya, gimana rasanya? Yang pertama ya panik ya, kita panik. Kemudian yang kedua adalah pastinya pikiran kita adalah apakah penghasilan itu bisa cair? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, buat kamu yang mungkin mengalami dismonet, karena kita tahu ya YouTube banyak sekali update terbaru saat ini. Jadi jika pengen tahu, tonton video ini sampai selesai. Pastinya kita akan menjawab pertanyaan buat sahabat-sahabat seputar konten ataupun sebuah channel yang sudah dismonet apakah bisa gajian. Nah, di sini ini sebagai referensi saja. Ini adalah channel baru dengan total views di 36 views ya. Jadi ini hanya sebagai motivasi saja. Kita di sini kita klik di bagian dari jangkauannya ya. Kita langsung masuk di bagian ringkasan. Kita cek di bagian jangkauan. Nah, di sini bisa kita buktikan sama-sama untuk pendapatannya dengan jangkauan sekitar 36 views saja. Bisa kita cek di sini untuk di bagian pendapatannya itu sekitar 4.300-an. Nah, RPM-nya di sini mencapai sekitar 174.000 ya. Artinya dalam 1000 views saya mendapatkan 174.000. Berarti ketika saya tembus di 2000 views, ini sebagai contoh saja, ini adalah channel yang sudah lolos monetisasi ya. Ini sebagai gambaran saja. Dengan total CPM di 274 ya. Nah, biasanya untuk konten-konten yang mungkin saya akan perjelas terlebih dahulu ya, berbeda nih konten, berbeda pula untuk RPM-nya ya. Jadi ini RPM-nya kalau di 174.000 per 1000 views ini lumayan besar ya untuk video panjang ya. Jadi ini untuk video panjang. Nah, berarti ketika saya mendapatkan 2000 views ya, berarti saya mendapatkan sekitar 348.000 ya. Jadi sekitar segitu ya. Jadi seperti inilah penghasilan dari channel yang sudah lolos monetisasi. Ini hanya membuktikan saja. Ya, kita langsung buka data, ini real ya, RPM-nya kita bisa cek penghasilannya karena viewsnya masih rendah baru kita upload. Nah, di sini ada estimasi penghasilannya. Saya klik seperti ini, ada juga tanggalnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan kita akan bahas seputar dari channel yang dismonet ya. Jadi apakah masih bisa terbayarkan? Itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi channel yang dismonet ya itu sebenarnya untuk penghasilan kita sendiri ya. Untuk penghasilan kita, penghasilan YouTube sendiri itu akan masuk ke bagian dari Google AdSense. Nah, Google AdSense itu tampilannya seperti ini ya. Baik, jadi Google AdSense adalah tampilannya seperti ini. Jadi ya, kita sebagai konten kreator YouTube ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan itu lewat Google AdSense. Artinya seperti ini, saya akan perjelaskan dari awal terlebih dahulu. Jadi penghasilan kita dari YouTube ya itu akan masuk ke Google AdSense itu di tanggal 10 ataupun tanggal 11 ya. Jadi ketika channel kita dismonet ya, penghasilan YouTube kita ya itu tetap akan dibayarkan ya setelah di sini ya, walaupun memang kita sudah dismonet ya, walaupun belum diambang batas pembayaran minimal di sekitar 1.300.000 ya, maupun masih di bawah itu tetap akan dibayarkan ya ketika channel teman-teman itu dismonet ya. Tampilan dari Google AdSense ada seperti ini ya. Ini untuk updatean yang terbaru, tapi kalau untuk Google AdSense updatean yang dulu ya, antara website dan Google AdSense itu sama, tapi untuk saat ini ya antara website dan Google AdSense ini sudah terpisah ya, walaupun masih satu AdSense tapi menunya sudah terpisah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti ini ketika ambang batas pembayaran kita itu di 1.300.000. Nah, ketika kita dismonet walaupun kita belum mencapai sekitar 1.300.000, maka secara otomatis tetap akan dibayarkan karena terkendala tadi channel kita dismonet ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang channelnya dismonet ya, atau terkena konten tidak otentik, itu memang penghasilan masih dibayarkan. Tapi kalau saran saya, kalau memang kita real ya, kita menggunakan konten kita sendiri ya, kita harus ajukan banding ya. Ajukannya banding itu seperti apa ya, kita ngerekam video kita sendiri, kita harus tampil wajah, kita menjelaskan bagaimana cara kita editingnya, aplikasi apa yang kita gunakan. Nah, nanti diupload ke YouTube dan di privat. Jadi dari YouTube nanti akan mengecek video kita
Jadi itu yang pernah saya lakukan ya. Yang pernah saya lakukan adalah seperti itu. Ya ketika memang real itu editing video kita, biasanya dalam jangka 1 hari itu bisa terbuka lagi. Tapi kalau memang kita menggunakan konten tidak original ataupun memang bukan buatan kita, yaitu mendingan kita ulang lagi dari awal ya. Jadi saran saya seperti itu, karena aturan YouTube terbaru saat ini ya memang kita tahu ya, untuk konten-konten AI. Jadi kalau saran saya yang belum paham AI ya nggak usah lah pakai AI dulu ya. Jadi kita bikin konten yang biasa saja terlebih dahulu daripada kita sudah menggunakan AI. Dan AI itu kan ada kuotanya juga, jadi nggak bisa terus-terusan gratis ya. Jadi pasti kita butuh waktu juga ya. Jadi jangan sampai channel kita ujung-ujungnya dismonet ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pembayaran dari Google AdSense sendiri ketika channel dismonet itu masih akan dibayarkan. Nah, untuk penjelasan lengkapnya tonton sampai selesai. Baik, jadi untuk pendapatan YouTube baru setelah tanggal dismonetisasi ya, itu tetapi penghasilan yang sudah masuk ke AdSense sebelumnya akan tetap dibayarkan, yaitu yang pertama ya di akun AdSense ya. Makanya ketika kita dimonetisasi itu kan kita daftar ke AdSense juga ya. Jadi ya tentunya pasti masih akan dibayarkan ya, meskipun monetisasinya ditangguhkan. Jadi sudah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah gaji sebelum dismonetisasi. Nah ini ya, jadi ketika kita sudah ada penghasilan nih sebelum kita dismonet, pendapatan dari bulan sebelumnya yang sudah terverifikasi dan dipindahkan ke Google AdSense, biasanya sekitar tanggal 10 atau sampai tanggal 14, akan tetap diproses dan juga dibayarkan ke rekening Anda seperti biasa, meskipun channel Anda sudah nonaktif ya. Jadi walaupun nggak sampai 1.300.000 pasti masih akan tetap dibayarkan ya. Jadi tenang saja, tapi ya jangan kita tinggalkan juga untuk channel yang dismonet ya. Kita harus rawat kembali, kemudian apa yang menyebabkan channel kita dismonet itu kita perbaiki. Nah untuk saya sendiri ya itu dulu pernah dismonet ya, dan jujur ya untuk saya sendiri pernah dismonet hanya gara-gara satu video shot saja ya. Hanya gara-gara satu video shot saja saya harus mengulang kembali dari awal. Nah itu pengalaman saya ya, pengalaman saya yang dulu di tahun berapa ya, saya lupa ya. Jadi sebenarnya saya juga sudah lama ya untuk di YouTube ini. Jadi ya ini saya bongkarkan kepada teman-teman semua, ketika channel kita dismonet kita jangan menyerah ya. Jadi kita cari nih yang membuat channel kita dismonet itu ya, kita istilahnya adalah kita hapus saja, kita bisa bikin konten sendiri. Nah ketika teman-teman mempertanyakan seputar antara konten AI dengan konten kita sendiri, mana sih yang lebih aman? Jadi kalau yang lebih aman itu adalah konten original kita sendiri, itu akan lebih aman. Tapi kalau konten AI, kita pastinya yang pertama was-was ya, karena kita tahu ya YouTube per tanggal 15 Juli kemarin 2025 itu sudah mengupdate bahwa konten dengan AI itu tidak bisa sepenuhnya menggunakan AI ya. Jadi ya harapan saya buat teman-teman semua, jangan sampai kita buang waktu sia-sia. Jadi di tahun 2026 ini ya mulailah dengan konten yang original. Kalau memang belum paham AI, nggak usah pakai AI terlebih dahulu. Jadi kita bikin konten seadanya terlebih dahulu ya. Ketika nanti audiens kita sudah tepat ya, kita bisa fokus nih satu niche kontennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar pertanyaan dari banyak sekali YouTuber pemula yang mungkin masih bingung ketika channel dismonet apakah masih bisa gajian. Jawabannya masih bisa gajian ya, ketika memang gaji kita itu sudah masuk. Jadi gaji itu dari YouTube dulu, kemudian ke Google AdSense, nah baru itu dari Google AdSense ke rekening bank kita. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat malam.